semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kembali lagi bersama saya Desdera Langsung. Langsung saja, kali ini saya akan membawakan materi tentang struktur teori akuntansi. Langsung saja. Yang pertama, elemen struktur teori akuntansi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan laporan akuntansi, dan yang kedua postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, dan yang ketiga prinsip-prinsip akuntansi, yang keempat teknik-teknik akuntansi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan laporan keuangan, yang dimana tujuan laporan keuangan adalah untuk informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, ialah postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan atau untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu konsep teoritis akuntansi, di mana pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang juga diterima umum karena kesesuaiannya dengan atau untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang disajikan sesuai kebutuhan dan penekanannya atau pemakainya, yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada pemilikan pribadi. Kita masuk pada prinsip-prinsip akuntansi, adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan. Postulat akuntansi dan konsep teoritis akuntansi yang merupakan sifat dan kualitas dasar dalam pengembangan standar, teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Teknik-teknik akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar pelakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh suatu lembaga atau entiti, organisasi atau perusahaan. Inilah yang sebenarnya yang digambarkan oleh GAAP, ASB statement, IASC statement, PAI atau PSAK, dan IFRS. Selanjutnya kita masuk pada sifat postulat akuntansi. Postulat akuntansi terdiri dari 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama postulat entity, yang kedua postulat going concern, dan yang ketiga postulat unit of measure, dan yang keempat postulat accounting period. Baik, kita masuk lagi ke konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi ini sebenarnya menyangkut kepemilikan atau kontrol terhadap entiti akuntansi yang akan dilaporkan, sehingga sifat dan jenis informasi yang dibuat diarahkan untuk kegunaan atau pemakaian pihak yang mengontrol perusahaan atau lembaga. Beberapa penulis memberikan beberapa kemungkinan teori yang dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori propertiori teori. Dalam teori ini kesamaan akuntansinya adalah aset liabilitas sama dengan proprietor equity. Yang kedua, the entity teori, kesamaan akuntansi menurut teori ini adalah aset sama dengan equities, aset sama dengan liabilitas tambah stockholder equity. Yang ketiga, the fund teori, kesamaan akuntansinya adalah aset sama dengan pembatasan aset, dan masih banyak lagi teori-teori yang dipakai. Dan selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar akuntansi. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama, dasar akular, artinya bahwa dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Dan yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa
entity yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya dalam asumsi dasarnya. Tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori akuntansi dan perumusan akuntansi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.